Pelatih Malaysia, Timnas Indonesia akan jadi Raja ASEAN. Pelatih Malaysia, Kim Panggon, menilai bahwa Timnas Indonesia akan segera menjadi yang terbaik di Asia Tenggara ASEAN. Penilaian Kim Panggon tersebut tak terlepas dari keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, Timnas Indonesia sendiri menjadi satu-satunya wakil ASEAN di babak ini. Dan tim asuhan Sinteyong itu melaju ke putaran ketiga setelah mengunci posisi kedua grup F. Timnas Indonesia sendiri tercatat sudah mengumpulkan 10 poin dari 6 laga. Dan posisi puncak grup ini ditempati oleh Irak dengan raihan sempurna yakni 18 poin. Wakil ASEAN lainnya yakni Vietnam dan Filipina harus angkat koper karena finish di peringkat ketiga dan keempat. Meski memprediksi Timnas Indonesia akan menjadi yang terbaik di ASEAN, Kim Panggon sendiri menegaskan bahwa Malaysia siap memberikan perlawanan. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik di sini dalam waktu dekat. Dan mereka berusaha keras tetapi kami harus menantang, kata Kim Panggon dilansir dari Baharian. Timnas Malaysia sendiri harus puas finish di peringkat ketiga grup D. Dan dari 6 laga tersebut, Malaysia mencatatkan 10 poin. Poin tersebut sendiri terpaut satu angka dari Kyrgyzstan yang menempati posisi kedua. Sedangkan posisi puncak grup D diamankan oleh Oman dengan torehan 13 poin. Kabar baik dari PSSI ke Timnas Indonesia. Sinteyong mendapatkan kabar baik dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kabar baik ini akan lebih memudahkan tugasnya saat memimpin Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Sebelumnya, Timnas Indonesia mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setelah menang 2-0 atas tamunya Filipina. Timnas Indonesia pun menduduki posisi kedua di klasemen akhir grup F, dengan koleksi 10 poin. Setelah memastikan diri tampil di putaran ketiga kualifikasi, Erick Thohir menyebut jika jadwal Liga Indonesia akan diberikan kelonggaran agar persiapan Timnas Indonesia bisa lebih matang. Erick Thohir mengatakan jika para pemain Timnas Indonesia akan punya waktu 3 atau 4 hari jelang bertanding di pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya sudah minta Liga PT LIB untuk FIFA Match Day selama 3 atau 4 hari jeda untuk Timnas bisa berkumpul. Tidak langsung istilahnya 1-2 hari berkumpul langsung tanding karena kelasnya lebih tinggi, kata Erick Thohir kepada pewarta. Ini Liga menyanggupi dan kita sekarang menyusun jadwal yang tepat bersama Liga. Karena ini kan 2025 masih ada di bulan Maret dan Juni untuk 4 pertandingan sisanya di tahun ini, imbu Erick. Dengan kebijakan ini, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong pun bisa senang lantaran pemain yang dipanggilnya kemungkinan tidak bentrok untuk membela klub di kompetisi domestik. Para pemain Liga 1 yang dipanggil Sinteyong pun kemungkinan kecil tidak akan cedera lantaran masa jeda cukup panjang sebelum gabung ke Timnas Indonesia. Pemain yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sinteyong pun siap mencari pemain keturunan lagi untuk dinaturalisasi agar Timnas Indonesia semakin kuat. Pada putaran ketiga, Indonesia memang akan berjumpa dengan lawan-lawan yang kuat. Rizky Ridho dan kolega pun sangat mungkin berjumpa dengan Jepang, Korea Selatan, Qatar, Arab Saudi, Iran, hingga Uzbekistan. Memang, jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan untuk dinaturalisasi lagi, ujar Sinteyong. Seperti diketahui, banyak pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi dan membela Timnas Indonesia. Lantas, siapa saja yang mungkin mendapat status WNI dan membuat skuad Garuda menjadi semakin kuat di kualifikasi Piala Dunia 2026? Yang pertama ada Jairo Riedewald, posisi gelandang.
usia 27 tahun, klub asal Crystal Palace. Pascal Struijk, posisi belakang, usia 24 tahun, klub asal Leeds United. Emil Audero, posisi kiper, usia 27 tahun, klub asal Inter Milan. Kevin Dix, posisi belakang, usia 27 tahun, klub asal FC Copenhagen. Ole Romeni, posisi penyerang, usia 23 tahun, klub asal FC Utrecht. Lalu yang terakhir ada Jadon Oosterwolde, posisi belakang, usia 23 tahun dan klub asal dari Fenerbahce. Dicari mesin gol Timnas Indonesia untuk babak 3. Timnas Indonesia masih mempunyai pekerjaan rumah menatap babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda membuka lowongan untuk mesin gol. Kemenangan atas Filipina yang mengantarkan Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia memetik kemenangan 2-0. Tom Haye dan Rizky Ridho yang menjadi penentunya. Selama berkiprah di grup F, Indonesia sukses mencetak 8 gol. Gol-gol itu dikemas oleh 8 pemain berbeda. Saine Patinama, Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Chai Itjes, Ragnar Uratmangun, Ramadan Sananta, Tom Haye dan Rizky Ridho yang sudah ada di dalam daftar pencetak gol kualifikasi Piala Dunia 2026. Kinerja lini depan masih disorot oleh Sinteyong. Barisan penyerang Indonesia memang masih belum maksimal memanfaatkan peluang. Jujur, saya tidak bisa memberikan nilai yang baik pada lini depan, kata Sinteyong dalam keterangannya. Memang para pemain depan harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang baik, katanya menambahkan. Di lini depan Indonesia masih mempunyai beberapa opsi. Dari bangku cadangan skuad Indonesia saat ini masih ada Dimas Drajat. Tapi penyerang Persikabo 1927 itu juga belum bisa memberi kontribusi positif dengan menit bermain yang terbatas. Ramadan Sananta juga masih bisa menjadi pilihan untuk pos striker tengah. Sementara di pos penyerang sayap, Malik Rizaldi juga belum mendapatkan kesempatan bermain. Inginnya STY agar SUGBK tak dipakai konser lagi. Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK kerap dipakai berbagai kegiatan termasuk konser.